Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada pemirsa yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua sehingga kita semua masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah itu hendaknya kita lakukan sampai meninggal dunia. Wa'bud hatta rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu beribadahlah kalian kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu sampai datang kepada Anda yaitu kematian. Artinya di sini kita hendaknya beribadah ya sampai meninggal dunia. Dan kedua yaitu salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau termasuk suri tauladan kita dan termasuk petuah untuk kita ya, yang berikan wejangan atau ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada beliau melalui malaikat Jibril. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau yaitu hadis yang sahih atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Ma'di Karib ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah." Ya, ingatlah bahwasanya aku diberi oleh Allah yaitu berupa yang pertama Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah wa mithlahu ma'ah. Yang kedua adalah yang semisalnya, yaitu hadis ya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersolawat kepada keluarga Nabi, kepada istri-istri Nabi, anak-anak keturunan Nabi, dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saja kita berada, untuk pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan 5 keistimewaan yang ada pada Rasulullah dan juga ya ada pada umatnya namun tidak diberikan kepada nabi sebelumnya atau umat sebelumnya. Yaitu terkandung atau tema ini terkandung dalam hadis dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Saya sebutkan hadisnya. An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, kenapa di sini kita mengucapkan radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhoi keduanya karena bapaknya Jabir yang bernama Abdullah ini juga seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Hakim ibnu Haram ya. Ini termasuk sahabat Nabi yang dia meninggal ketika perang Uhud. Lalu sahabat Jabir beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi, di sini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 5 hal yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumku dari kalangan nabi. Tidak diberi kepada seorang pun, yaitu orang-orang sebelumku ya, dari kalangan nabi maupun umatnya. Apa saja 5 keistimewaan yang Allah berikan pada nabi ya, begitu pula untuk umatnya.
Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang artinya adalah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ar-ru'b, itu rasa ketakutan di kalangan musuh. Ya. Musuh ketika menyerang kaum muslimin atau melakukan peperangan ya bersama kaum muslimin, akhirnya Allah berikan rasa ketakutan sehingga mereka kabur, mereka lari dan pergi semuanya dengan jarak masirata syahr, ya 1 bulan perjalanan. Artinya apa? Ada sebagian peperangan di masa Nabi SAW, ya Allah menolong kaum muslimin padahal saat itu hendak berperang, namun tidak jadi berperang karena Allah berikan rasa ketakutan kepada orang-orang kafir sehingga mereka lari tunggang langgang, ya lari menjauh dan tidak melakukan peperangan. Padahal kalau jumlahnya tidak seimbang, ya, kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada orang-orang kafir saat itu. Ini salah satu peperangan. Dan ini tidak diberikan di masa nabi-nabi sebelumnya. Kalau di masa nabi sebelumnya mungkin dengan peperangan, ya. Sedangkan ini tanpa peperangan. Lalu ya wallahu alam ya. Lalu yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Yang kedua adalah dijadikan untukku, yaitu bumi atau tanah, sebagai tempat untuk sholat, masjidah, ya tempat untuk sholat, wa tahura, dan tempat untuk bersuci, bahkan dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Saya jelaskan di sini bahwasanya dijadikan bumi tempat untuk beribadah, untuk sholat, sehingga seseorang muslim tidak terkhusus yaitu sholat hanya di masjid saja. Terbukti bahwasanya ketika kaum muslimin mereka mengerjakan sholat sunnah, bahkan dianjurkan untuk dikerjakan di rumah maupun di mana saja berada, ya tidak hanya di masjid. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ij'alu salatakum fi buyutikum. Jadikanlah salat sunnah kalian itu di rumah kalian. Wala taj'aluha qubura. Janganlah dijadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Yang artinya sebagai kuburan itu maksudnya sepi, tidak ada salat di dalamnya, tidak ada baca Al-Qur'an di dalamnya, tidak ada beribadah di dalamnya, itu dalam rumah. Ya, maka selain masjid kita juga bisa menggunakan tempat-tempat yang lain untuk mengerjakan sholat. Ya, terutama kalau laki-laki memang sholatnya di masjid. Ya, adapun sholat sunnah bisa di mana saja berada, di masjid bisa, di rumah bisa, di kantor bisa, atau di tempat mana saja. Bahkan ketika ada uzur, misalkan laki-laki dia ada uzur seperti sakit, boleh dia sholat ya, seperti di rumah sakit. Ketika di tempat berbaring, ya, karena tidak bisa ke masjid, maka boleh sholat di situ. Begitu pula untuk orang yang ada uzur yang lain, misalnya hujan deras sehingga tidak bisa menuju ke masjid, maka bisa mengerjakan sholat wajib di rumah karena ada uzur. Ya. Bahkan ketika safar atau ketika di perjalanan yang jauh, sehingga di sana tidak didapati masjid, ya. Seperti mungkin ketika ada orang safar di wilayah Indonesia bagian timur, ya, yang di sana banyak dari kalangan non-muslim misalnya, sehingga susah untuk mendapati masjid, maka bisa sholat di mana saja berada. Sehingga al-ard masjidah, ya, wuju'ilat liyal ardu masjidah, sehingga bumi ini seluruhnya bisa dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Bahkan termasuk wanita bisa sholat di mana saja, di rumah, di kantor, atau di tempat pekerjaannya, ya, mungkin di toko atau di mana saja dia bisa mengerjakan sholat. Ya, bahkan seorang wanita sholat di rumah itu lebih baik, ya, wa buyutahunna khairul lahun. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka ini di dalam sholat, ya, atau berkaitan dengan sholat, yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi SAW itu diberi keistimewaan,
ya, yaitu bisa mengerjakan sholat di mana saja berada, berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang ibadah harus di tempat khusus, ya, baik di albiya, ya, albiya itu tempat ibadah di umat yang terdahulu, atau di kanisah, ya, kanisah itu juga salah satu tempat ibadah di umat terdahulu, ya, dan tapi tidak bisa mengerjakan ibadah di tempat-tempat yang lain. Tentunya kalau di kalangan kaum muslimin ternyata ada kemudahan. Bagi yang ada uzur, maka bisa sholat di rumah atau di mana saja berada, sehingga tidak sholat di masjid karena ada uzur, ada halangan seperti sakit, ya. Begitu pula wanita, ya, bisa sholat di mana saja, bahkan termasuk berkaitan dengan sholat sunnah, baik laki-laki maupun perempuan bisa mengerjakannya di mana saja. Bahkan ada beberapa syariat, ya, seperti sholat id bisa dikerjakan di lapangan, misalnya sholat id, ya, dan lain sebagainya. Kemudian memang di sana ada pengecualian, ya, ada pengecualian di bumi Allah atau di tanah yang di situ dilarang untuk sholat, ya, seperti WC, ya, WC atau kuburan yang dipakai untuk sholat. Ya, ini juga ada dalil khusus dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lain. Nabi SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid illal hammam wal maqbarah. Yang artinya adalah bumi itu dijadikan sebagai tempat sholat, ya, tempat sholat. Illal hammam, kecuali yang pertama adalah WC. WC tidak bisa dipakai untuk tempat sholat. Kemudian yang kedua wal maqbarah, yaitu tempat al-maqbarah, tempat kuburan. Ya, di sana juga tidak bisa digunakan sebagai tempat sholat. Dan berikutnya yaitu watahura, dijadikan bumi sebagai tempat untuk bersuci. Bahkan kita bersuci itu kan ada dua. Yang pertama adalah suci dengan menggunakan air. Yang kedua suci dengan menggunakan tanah, ya, ketika bertayamum. Dan suci sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Dan diantaranya kita sendiri di dalam bersuci bisa menggunakan air yang ada di bumi dimanapun berada. Bahkan ketika di laut bisa menggunakan air laut untuk bersuci, untuk berwudu, ya, untuk mandi besar bisa. Kemudian ketika kita berada di danau bisa menggunakan air danau untuk bersuci. Kemudian ketika kita mungkin berada di mana misalnya di tempat-tempat, bahkan air salju pun bisa digunakan untuk bersuci, termasuk sumur, ya, air sumur. Bahkan ketika kita di sungai bisa bersuci dengan air sungai dan air-air yang ada di bumi. Ya, ketika turun hujan kita juga bisa menggunakan air hujan dimanapun saja berada. Ini termasuk keistimewaan yang ada di dalam umat Nabi SAW. Begitu pula tanahnya juga bisa digunakan untuk bersuci, seperti di dalam bertayamum, ya, bisa menggunakan tanah di mana saja berada, baik itu untuk mensucikan yaitu hadas kecil, bahkan termasuk hadas besar, ya. Ketika orang junub hadas besar bisa dengan bertayamum jikalau tidak ada air sama sekali, ya, termasuk ketika tidak hadas kecil juga bisa bertayamum di mana saja tempatnya. Ya, yang penting itu di bumi Allah, dan di situ tanah atau debu di situ ada dan bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, ini termasuk keistimewaan, ya, yang ada pada umat Nabi SAW. Sehingga fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Di mana saja seseorang dari umatku, ya, di mana saja berada, ketika mereka menjumpai sholat, falyusalli, maka hendaklah dia sholat, ya. Jadi ketika dia misalnya berada di sebuah tempat, bisa mengerjakan sholat di sana, berwudu di sana, karena air di semua tempat bisa digunakan. Kalau tidak ada air, maka bisa menggunakan tanah atau debu yang ada di sana, ya. Bahkan ketika musafir, bersafar, di mana saja dia berada bisa
mengerjakan sholat di tempat yang dia singgahi dan bisa bersuci dengan air di situ ataupun dengan tanah atau debu di situ jika tidak ada air. Ini termasuk keistimewaan ya pada umat Rasulullah SAW, sehingga ini juga bagian dari kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga adalah dihalalkan bagiku, yaitu ghanimah. Ya, ghanimah artinya adalah harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, tapi sebelumku, yaitu di masa umat-umat terdahulu, itu ghanimah atau harta rampasan perang itu hukumnya haram. Haram untuk digunakan. Berbeda di masa Nabi SAW ketika mendapatkan ghanimah yang banyak, ya, setelah peperangan maka seorang pemimpin membagi-bagi, ya, seperti Nabi SAW membagi-bagi ghanimah, sehingga mereka yang mendapatkan ghanimah tersebut, mendapatkan harta rampasan tersebut, maka bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Kalau di masa umat terdahulu tidak, ketika terjadi peperangan, ya, seperti dalam beberapa hadis Nabi SAW, ya, ketika mereka telah berperang, mereka mengumpulkan ghanimah tersebut atau harta rampasan perang tersebut terkumpul, setelah itu ya dibakar, ya, setelah itu dibakar. Nah, ini berbeda di masa Nabi SAW. Lalu wa'uti itu asy-syafa'ah. Dan yang keempat, ya, yang keempat adalah aku diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang keempat. Kalau yang ketiga tadi diberi ghanimah yaitu halal. Nah, berkaitan dengan wa'uti itu syafa'ah, aku diberi syafaat oleh Allah, maksudnya di sini adalah syafa'atul uzma, kekhususan untuk Nabi. Ketika di padang mahsyar, syafa'atul uzma, yang mana manusia ketika di padang mahsyar mereka mendatangi Nabi Adam, ternyata Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mendatangi Nabi Nuh juga nggak bisa. Kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa juga. Nabi Musa alaihissalam ternyata nggak bisa memberikan syafaat. Kemudian kepada Nabi Isa juga nggak bisa, ya, nggak bisa. Kemudian yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW dan ternyata bisa, ya, memberikan syafaat untuk dipercepat proses-proses di dalam penantian, yaitu di padang mahsyar, agar dipercepat prosesnya, baik dalam yaumul hisab, hari perhitungan amal, maupun yaumul mizan, hari ditimbangnya amalan-amalan makhluknya dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumin khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Ya. Yang artinya adalah dahulu ada nabi-nabi, ya. Mereka itu diutus ke kaum yang khusus, ya. Artinya di sini nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum yang khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kafah. Sedangkan aku, kata Nabi, aku diutus kepada manusia seluruhnya, tidak kaum yang khusus. Dan dahulu contoh seperti ada nabi yang dia diperintahkan untuk mendakwai kaum Bani Israel, ya. Tapi tidak diperintahkan untuk mendakwai kaum yang lain. Ada juga diperintahkan kepada mendakwai kepada kaum Samud, ya. Kemudian ada juga yang mendakwai kepada kaum Ad saja. Ada juga yang diperintahkan untuk mendakwai kaum Lot, ya, kaumnya Nabi Lot, ya. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan untuk mendakwai kaumnya. Dan ini masyhur, ya, di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab sirah. Dan Nabi SAW yaitu diutus
untuk manusia secara seluruhnya. Padahal kalau kita lihat ya, Nabi SAW beliau keturunan dari Nabi Ismail, putra Ibrahim, ya, putranya Nabi Ibrahim. Ya, sehingga beliau termasuk keturunan dari Bani Ismail. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak hanya merintahkan untuk mendakwai kaumnya secara khusus, yaitu kaum Bani Ismail, ya, tidak. Tapi diperintahkan juga untuk mendakwai mendakwai kaum-kaum yang lain secara keseluruhan atau seluruh manusia. Bahkan Nabi juga tidak hanya diperintahkan untuk mendakwai kepada bangsa Arab saja, tapi juga kepada bangsa yang selain Arab, ya, kepada Ajam. Nah, berarti menunjukkan ajaran beliau itu mencakup keseluruhan. Bahkan yang Masya Allah yang luar biasa, ya, beliau juga diutus oleh Allah untuk mendakwai tidak hanya manusia saja, tapi juga kepada bangsa jin. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, wa bu'itsu ila al-ahmari wal aswad, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai kepada bangsa al-ahmar, ya, dan juga bangsa al-aswad. Sehingga para ahli pensyarah hadis ada yang menyebutkan bahwasanya al-ahmar di sini adalah bangsa manusia, ya, bangsa manusia. Kemudian yang kedua itu al-aswad. Al-aswad itu adalah bangsa jin. Sehingga Nabi SAW, ya, beliau juga tidak hanya mendakwai manusia tapi juga mendakwai bangsa jin. Yang menunjukkan bahwasanya ini termasuk kekhususan yang ada pada Rasulullah dan umatnya, yang ini juga tidak diberikan kepada umat sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan 5 keistimewaan yang ada di dalam satu teks hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun kepada pemirsa sekalian di rumah maupun di mana saja berada. Demikianlah. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.